yang kita disunnahkan adalah makan sahur. Jangan pernah lalaikan makan sahur. Karena ketika kita makan sahur, apa yang kita niatkan sebelumnya? As-sahur. Kalimat as-sahur itu adalah istilah makan di waktu sahur, yakni di akhir malam. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau makan sahur adalah penghujung malam, bukan awal-awal. Jam 12 sahur. Itu kan. Itu nanti bangun-bangun udah subuhnya kebablasan gitu kan. Itu kan. Ya. Nah ini. Nah, karena itu kita dianjurkan karena Nabi SAW ketika ditanya beliau, waktu sahur beliau itu kurang lebih sekitar beliau membaca 50 ayat baru azan berkumandang. Antara 15-20 menit. Ini waktu sahur ini. Makanya sahur ini kita tidak ada contoh itu larangan setelah imsak enggak makan. Imsak lalu pada takut makan gitu. Enggak. Tetap kita boleh makan. Batas terakhir makan itu adalah azan subuhnya. Nah, karena itulah apa yang harus kita niatkan ketika kita makan sahur? Pertama, niatkan melaksanakan perintah Allah. Allah itu menyuruh kita makan di waktu sahur ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian itu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Ayat ini, sekali lagi, dalam ayat ini Allah Ta'ala jelas mensyariatkan sahur bagi orang-orang yang hendak berpuasa. Lalu kita niatkan juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Nabi secara khusus bagi orang yang berpuasa itu diperintahkan untuk makan sahur. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Jabir bin Abdullah, "Man arada an yasuma falyatasahhar bisyai." Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Sesuatu ini apapun, ya. Itu. Mau pakai gorengan juga boleh. Mau pakai lontong juga boleh. Ya, pokoknya apapun gitu yang berupa makanan gitu kan. Ya. Nah, karena saking luar biasanya sahur ini, ingatlah bahwa sahur itu, makan di waktu sahur itu adalah makanan yang barokah. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat kebarokahan. Nah, kenapa kita dianjurkan makan sahur? Hadis ini mengajarkan kepada kita anjuran untuk kita makan sahur. Makan sahur itu secara hukum boleh. Mau enggak juga enggak apa-apa. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk makan sahur diakhirkan. Karena kata sahur itu artinya adalah penghujung malam. Makanya sahur itu, kata sihir itu juga dilakukan di waktu sahur, Bu. Sihir itu dilakukan di waktu sahur. Ya. Dan di sini bahwa barokah, makna barokah itu adalah bertambah dan bertumbuh. Ya, ini makna kalimat barokah. Ya. Nah, lalu orang yang makan sahur itu didoakan oleh malaikat, jemaah sekalian. Ini yang istimewa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "As-sahuru aklatun barakah." Sahur itu adalah makan barakah. Fala tad'uhu, jangan yang kalian tinggalkan. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma, walaupun salah seorang di antara kalian itu, walau an yajrahum jur'atan min ma, walaupun salah seorang di antara kalian itu minum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang yang makan sahur. Subhanallah. Ya, didoakan. Kata salawat malaikat di sini kita didoakan dan dimohonkan ampun oleh malaikat. Ya. Juga di antara hikmahnya kita memakan sahur ini, kita menyelisih ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak makan sahur. Nabi katakan, "Fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dengan ahli kitab adalah makan sahur. Diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Nabi SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik makan sahurnya orang mukmin itu adalah kurma. Cuma sayang perut kita perut nasi, nggak cukup perut gorengan. Kalau disuruh pakai kurma banding gorengan, pilih gorengan. Itu nggak cukup perut kita nih kalau ini. Ya, karena itu Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita, menukil ijma' menganjurkan atau mensunnahkan untuk makan sahur. Ya. Nah, kalau nggak semuanya bisa sahur pakai kurma, ya udah gabungin aja. Setelah makan, makanlah kurma. Mungkin setengah nasi, setengah kurma. Gitu. Nah, ini untuk agar kita mendapatkan sunnah ini juga ya.